Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Ada yang menarik yang mungkin bisa kita bahas yaitu masalah DNA asing. DNA asing ini pernah dilontarkan oleh Kombes Pol Dr. Hastri, ahli forensik. Dulu ya, Dr. Hastri mengatakan ada 2 DNA asing dan belum ada belum tuntas seperti itu ya. Nah, kemudian kesininya saya pernah juga ikut mewawancarai Kombes Pol Bapak Surawan di Polda Jabar. Waktu itu mengatakan bahwa DNA asing itu ada di handle mobil Alphard di bagasi, jadi handle-nya, dan juga ada di tembok di kamar. Sekarang muncul di persidangan 2 DNA asing disampaikan oleh kuasa hukum Pak Yosep, Bapak Rohman Hidayat, bahwa ada di kaos Ramdhanu. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba dengarkan ya. Ada kaos hitam dengan abu-abu. Itu disita oleh puslapor. Di situ ada DNA asing, 2 DNA laki-laki asing. Ya, dan dapat dipastikan itulah pelaku pembunuh. Karena darahnya nempel di baju yang dipakai dan ada kaos dan makanya nanti kita pertanyakan ketika puslapor diperiksa kaos yang mana nih yang kaos warna hitam dengan abu itu. Yang terindikasi ada terprofiling, ada DNA 2 DNA asing. Ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Hastri bahwa ada 2 DNA asing. Itu ditemukan di baju dalam. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada malam hari itu, yang jelas ada darah yang nempel di baju dalam yang bisa kemungkinan dipakai pada malam. Di situ sebenarnya pelaku yang sebenarnya. Dan DNA pembandingnya itu tidak ada, artinya DNA Pak Yosef, Ari, Abi itu tidak pernah ada cocok dengan baju Danu. Ya, pertanyaannya siapa 2 DNA asing itu? Karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari kejadian, sebenarnya itu bukan DNA Abi dan Ari, kalau laki-laki ataupun Pak Yosef. Itu makanya saya meyakini akan mengandung penelitian lagi, belum lagi ahli psikologi. Saya sudah baca psikologi bahwa ada 2 DNA asing di kaosnya Ramdhanu. Jujur aja ini kita baru dengar ya. Ya saya pribadi baru dengar ada 2 DNA asing di kaos. Karena selama ini yang kita dengar adalah di handle mobil Alphard di bagasi ya. Itu kan dari Kombes Pol Bapak Surawan. Nah, sekarang adalah puslapor. Artinya sudah ada di persidangan dan ini tahap persidangan. Jadi pertanyaannya adalah apakah dari hasil ahli ini apakah menyebutkan DNA asing yang ada di handle mobil? Nah, ini barusan disampaikan oleh Bapak Rohman Hidayat bahwa ada di bajunya Ramdhanu. Tentu ini adalah baju yang disita oleh penyidik. Nah, kalau misalkan baju ini memang sudah disita oleh penyidik, ada 2 DNA asing, dan kalau misalkan jelas tadi 2 DNA asing dan sudah dicocokkan dengan para tersangka dan tidak ada kecocokan, secara tidak langsung dan secara logika berarti ada orang lain selain mereka. Karena tidak ada kecocokan. Tidak ada kecocokan dengan Pak Yosep, tidak ada kecocokan dengan Ibu Mimin, tidak ada kecocokan dengan Abi dan Arigi. Tapi ada kecocokan tidak dengan Ramdhanu. Nah, ini sekali lagi, kalau tidak memang ada kecocokan, berarti ada orang lain. Dan DNA ini kan jadi misteri sebenarnya. Jadi misteri karena Dr. Hastri yang awal mengatakan bahwa ada 2 DNA asing di TKP. Kalau sudah asing, tidak ada cocok, berarti ada orang lain dong kalau begitu.
kita bermain secara logika saja, berarti ada orang lain. Nah, orang lain ini siapa? Sedangkan Ramdhanu hanya mengatakan hanya ada Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Coba kita lihat di CCTV, ya, CCTV yang disampaikan dan katanya keakurasiannya cuma 39,01%, berarti tidak bisa dipastikan itu orang-orang yang mirip dengan 5 foto itu. Siapa dia? Karena konon katanya ada informasi bahwa ada seseorang yang menanyakan angkot jurusan ke Bandung pada saat Pak Ujang di sana, karena waktunya timing sampai dengan Pak Ujang lagi mengasah itu alat itu ya. Dan ada orang yang menanyakan bahwa kemana angkot jurusan Bandung. Kalau misalkan menanyakan angkot jurusan Bandung, secara tidak langsung dia adalah bukan orang situ. Dia mau berangkat ke Bandung, menanyakan angkot, berarti dia bukan orang Jalan Cagak, bukan orang Ciseti. Ya kalau orang Ciseti sudah paham mana-mana jurusan-jurusan angkot ya. Mana angkot ke Subang, mana angkot ke Bandung, mana angkot ke ke Cijengkol, mana angkot ke Kasomalang. Sekarang menanyakan angkot ke Bandung berarti dia tidak paham dengan jurusan angkot. Berarti dia asing kalau gitu. Ya, maksudnya dia bukan orang situ. Dan apakah yang tersenter oleh CCTV itu adalah bersamaan dengan yang menanyakan orang itu? Apakah orang itu yang menanyakan? Apakah orang yang ada di CCTV itu yang menanyakan bahwa angkot itu mana angkot jurusan ke Bandung? Apakah ini ada hubungannya dengan DNA asing? Sementara kita lihat waktu itu ada peta yang ditemukan. Tapi itu disampaikan oleh Ramdhanu, katanya petanya adalah peta tempat rongsokan bapaknya Ramdhanu, katanya begitu. Ini sebenarnya jadi misteri, ya. Karena apa yang ini kan scientific crime investigation, artinya ahli yang mengatakan bahwa ada 2 DNA asing di baju Pak Rohman. Itu yang disampaikan baju Danu. Itu disampaikan oleh Pak Rohman Hidayat. Ya. Dan juga awalnya Dr. Hastri mengatakan ada 2 DNA asing. Tapi Pak Kombes Hurawan mengatakan ada di handle mobil Alphard. Itu ada di media. Sedangkan yang ini di baju kaosnya Ramdhanu ini baru sekarang munculnya. Dan kalau memang ini jelas seorang ahli yang mengatakannya, ini scientific crime investigation. Ya, ini menarik sebenarnya ya. Menarik. Jadi kita justru bertanyanya adalah apakah kaos yang disita, jelas ini kan sudah disita, sudah dipertanyakan kepada saudara Ramdhanu bahwa ada DNA asing itu. Apakah sudah dipertanyakan? Ya kita pasti yakin lah, pasti sudah dipertanyakan. Cuma sekarang permasalahannya kita lagi menunggu nih pertanyaan ini ya untuk disampaikan kepada saudara Ramdhanu. Apakah memang sudah dipertanyakan oleh pihak Polda Jabar mengenai 2 DNA asing yang ada di kaos? Sekali lagi ini tadi adalah pernyataan daripada Pak Rohman Hidayat ya. Menarik sebenarnya. Nanti kita tunggu pada saat Ramdhanu jadi di persidangan ya. Karena kalau tidak salah besok banyak saksi yang akan disidangkan, termasuk juga adalah Pak Deddy kalau nggak salah besok ya. Dan ada kalau nggak salah saya dengar ya, ada Pak Deddy, ada mungkin Ibu Mimin juga diperiksa lagi kalau nggak salah ya, Ibu Mimin, Abi Arigi, mungkin ya, ini baru informasi selentingan gitu.
kemudian ada Pak Mulyana gitu kalau nggak salah, Pak Mul. Pokoknya besok banyak katanya. Saya dapat informasi itu banyak katanya ya. Tapi nanti kita tunggu saja besok lah ya. Tapi menarik jika memang ini dipertanyakan ya. Kalau memang benar tadi kata Pak Rohman dikatakan bahwa memang ada 2 DNA asing di kaos Ramdhanu, apakah sudah dipertanyakan oleh pihak penyidik? Dan apakah ada yang belum disampaikan oleh saudara Ramdhanu? Ini masih teka-teki. Ini masih teka-teki. Kita tunggu keterangan dari Ramdhanu mengenai 2 DNA asing ini. Kalau memang tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Rahman Hidayat, saya akan ulangi lagi ya. Rumah ini ada DNA 2 DNA asing. Ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Hasbi bahwa ada 2 DNA asing. Itu ditemukan di baju Danu. Ditemukan di baju Danu. Dalam apa yang terjadi pada malam hari itu yang dibahas standar darah yang nempel di baju Danu yang bisa kemungkinan dipakai pada malam. Di situ sebenarnya pelaku yang sebenarnya, dan DNA pembandingnya itu tidak ada. Artinya DNA Pak Yosef, Ari, Abi itu tidak pernah ada cocok dengan baju Danu. Oh, menarik ini. Ini jadi misteri ya. Jadi memang harus dilanjutkan untuk dipertanyakan khususnya kepada saudara Ramdhanu. Karena apakah ada yang belum disebutkan oleh Ramdhanu di TKP? Ya, kita masih bentuk pertanyaan ini semua, ya. Masih bentuk pertanyaan karena berhubungan dengan DNA asing soalnya. Kalau asing ya tidak ada yang cocok kalau begitu. Tidak ada yang cocok. Lantas siapa dong? Ya, kalau kita ambil jeleknya, misalkan ambil jeleknya, wah itu biar memframing supaya ngambil darah dari luar, kemudian dioleskan, misalkan gitu ya. Kan di selentingan tuh, kadang-kadang kita suka ngobrol sama orang-orang, bagaimana itu kalau misalkan darahnya darah dari luar, kemudian dioleskan untuk memframing atau mengarahkan kepada yang lain, misalkan seperti itu. Ada omongan seperti itu di sebagian masyarakat gitu kan ya. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa ada 2 DNA asing di TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.